Saat ini, banyak sekali kita dengar pelecehan seksual terhadap bocah yang masih duduk di bangku SD, dan kejamnya, pelecehan tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri dan bahkan orang tuanya. Angka kasus kekerasan pada anak di Indonesia sampai saat ini sangat cukup tinggi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyebutkan kasus kekerasan terbagi menjadi kekerasan seksual yang ada di rumah sebanyak 2.132 kasus, di fasilitas umum sebanyak 484 kasus, dan sekolah 463 kasus. Kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni sepanjang pertengahan tahun 2024. Pada umumnya, orang tua harus menjaga anaknya dari kekerasan yang diberikan oleh orang lain. Akan tetapi, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dengan mudahnya orang tua menyakiti dan menghancurkan masa depan anaknya tersebut. Berikut kekerasan seksual yang diberikan keluarga kepada anaknya sendiri. 1. Bocah SD dicabuli kakek sendiri di Depok. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh kakeknya sendiri yang bertempat di Kelurahan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Alhasil, kepolisian menyelidiki kasus tersebut. Kejadian tersebut bermula pada bulan Juli 2022 pada saat korban menginap di rumah kakeknya. Pada saat situasi sepi, kakak tersebut akhirnya mencabuli cucunya hingga korban mengalami luka. Perbuatan bejat si kakek sudah berlangsung sebanyak 3 kali. Atas kelakuan yang kakek lakukan, akhirnya ibu korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok. 2. Seorang ibu mencabuli anaknya berbaju biru di Tangerang Selatan. Unit Pelayanan Teknis Daerah atau UPTD Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan telah menangkap seorang ibu yang mencabuli anaknya. Kekerasan seksual oleh ibu terjadi di sebuah rumah yang ada di wilayah Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pencabulan yang dilakukan oleh ibu berinisial R berumur 22 tahun tersebut menimpa bocah berusia 4 tahun yang dilakukan kepada anaknya sendiri. Akhirnya, R pun kini diamankan dan diselidiki mendalam oleh Polda Metro Jaya. Sementara anaknya kini diberikan ke rumah aman untuk mempermudah penanganan. Kemudian, anak tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh tim psikolog dengan tujuan untuk mengetahui apakah korban mengalami trauma pasca kejadian. Jika dilihat saat ini, anak tersebut ceria dan tidak menunjukkan adanya trauma. Dan saat ini, korban dan keluarga dipisahkan untuk mendapatkan keamanan yang baik. Korban ditempatkan di rumah aman UPTD PPA Tangerang Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa like videonya dan subscribe channel ini ya. 3. Ibu baju orange di Bekasi cabuli anak kandung berusia 10 tahun. Kasus yang sama yang menimpa anak berbaju biru yang dilakukan oleh ibu kandungnya, kali ini pencabulan dilakukan oleh ibu baju orange. Ibu tersebut berinisial AK dengan umur 26 tahun yang bertempat di Tambelang, Kabupaten Bekasi. Kekerasan dilakukan kepada anak laki-laki yang baru menginjak umur 10 tahun. Video tak senonoh tersebut direkam pada Desember 2023 dan kini menjadi viral di media sosial. Video lengkap ibu tersebut sudah tidak ada di media sosial, akan tetapi audio dari video tersebut masih tersebar. Terdengar adanya percakapan antara si ibu dan si anak sebelum terjadi pencabulan tersebut. Kasus tersebut pun viral, kemudian polisi turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian akhirnya menangkap AK di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kasus ini juga mendapat tanggapan dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, Subklaster Anak Korban Pornografi atau Cybercrime, Hiwayan. 4. Kasus pencabulan anak perempuan yang dilakukan oleh ayah, kakak, dan 2 pamannya di Surabaya. AKBP Hendro Sukmono, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, mengatakan korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung berinisial ME, kakak kandung, dan 2 pamannya yang berinisial I dan MR. Pencabulan tersebut dialami sejak tahun 2020 dari para pelaku yang berawal dari kakak kandung berusia 16 tahun, menyetubuhi korban saat kelas 3 SD.
Ketua KPAI, Ai Mariyati Soliha, mengatakan bahwa anggota keluarga seperti ayah kandung maupun saudaranya merupakan pelaku pelanggaran hak anak tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Bibi korban atau adik dari ayah kandung berinisial SN mengaku sama sekali tidak mengetahui kasus tersebut, dikarenakan kejadian itu terjadi di rumahnya. Karena semua orang yang ada di rumah memiliki kamar masing-masing, dan korban tinggal di sebuah kamar bersama ayah dan ibunya. Sebelumnya, ibu dari korban sempat dibawa ke rumah sakit karena mengidap stroke. Akhirnya, korban pindah dari rumah susun ke rumahnya yang bertempat di Kecamatan Tegal dari Surabaya untuk merawat ibunya yang sakit tersebut. 5. Pencabulan anak perempuan yang dilakukan oleh keluarga terdekat di Padang. Kasus pencabulan anak kembali terjadi, di mana 2 anak perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat dicabuli oleh anggota terdekatnya dan tetangganya berulang kali. Pada tanggal 17 November 2021, pelaku pencabulan tersebut dilakukan oleh kakek yang berinisial J, paman korban berinisial R, kakak kandung korban berinisial RA, G, dan A, serta tetangga korban berinisial U. Korban tersebut masih berumur 5 tahun dan 10 tahun. Dalam kasus ini, ada 4 pelaku yang ditangkap, yaitu kakek, paman, 2 orang kakaknya, dan tetangganya. Akan tetapi, tetangga kakek tersebut masih dalam pengejaran atau menjadi buronan. Apa tanggapan teman-teman tentang kasus ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!